Halo semuanya, selamat datang kembali di part 2 dari perjalanan magangku di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Nah, seperti biasa, hariku dimulai di pagi hari sebelum memulai aktivitas di hari Kamis. Aku dan seluruh staf BNNP Sumbar Muslim lainnya menyempatkan diri untuk mengaji bersama. Video ini akan melihatkan beberapa momen di minggu-minggu terakhir. Setelah mengaji bersama, aku langsung menuju kantor dan memulai pekerjaan seperti biasa. Saat ini, di minggu ini adalah tugasku untuk berada di kantor bagian atas, yaitu pekerjaanku di sini adalah membantu mengunggah data klien ke dalam sistem informasi rehabilitasi narkoba atau yang dinamakan dengan Sirena. Dari pekerjaan ini aku belajar bahwa ketelitian dan tanggung jawab sangatlah penting karena setiap data yang dikelola harus dijaga kerahasiaannya dan menjadi bagian penting dalam pelayanan rehabilitasi. Tanpa terasa, ini sudah memasuki minggu terakhir masa magangku. Rasanya campur aduk. Di satu sisi senang karena berhasil melewati proses belajar yang penuh pengalaman, tetapi di sisi lain ada rasa sedih karena waktu di tempat ini terasa berjalan begitu cepat. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa vlog yang aku buat tidak terlalu banyak memperlihatkan aktivitas di dalam kantor? Sebenarnya, aku ingin membagikan lebih banyak cerita, tetapi selama magang aku juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data klien. Selain itu, beberapa minggu terakhir aktivitas di kantor juga semakin padat, sehingga aku tidak memiliki banyak waktu untuk mengambil gambar di sela-sela pekerjaan. Meski begitu, justru kesibukan itulah yang mengajarkanku bagaimana dunia kerja sebenarnya, bahwa tidak semua proses bisa direkam, tetapi semua proses bisa menjadi pelajaran. Nah, ini di sela-sela kegiatan magang, aku dan juga teman-teman kelas mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Panti Sosial Tresnawarda di Sicincin. Di sana kami bertemu dengan para kakek dan nenek yang tinggal di panti. Pengalaman ini menjadi salah satu momen yang paling menyentuh bagiku. Dari setiap cerita, senyuman, dan percakapan sederhana bersama mereka. Aku belajar bahwa perhatian dan kehadiran kita terkadang jauh lebih berarti daripada yang kita bayangkan. Kebahagiaan ternyata bisa hadir dari hal-hal yang sederhana, seperti mendengarkan cerita mereka atau sekedar menemani mereka berbincang. Di balik semua kesibukan magang, ternyata kamera di galeri juga penuh sama video-video random. Entah itu pas lagi istirahat, bercanda, saling jahil, atau sekedar bikin konten iseng. Momen-momen sederhana gini justru yang bikin hari-hari selama magang terasa lebih seru karena berjumpa dengan teman-temanku. Kadang yang paling diingat bukan cuma pekerjaan yang kita selesaikan, tapi juga tawa yang kita bagi bersama orang-orang di sekitar kita. Perjalanan pulang setelah menjalani berbagai kegiatan selalu menjadi waktu untuk berpikir. Di dalam perjalanan, tiba-tiba aku teringat bahwa besok sudah hari Senin. Itu artinya aku akan kembali ke kantor dan menjalani rutinitas magang lagi. Rasanya sederhana, tetapi saat menyadari bahwa hari-hari magang semakin sedikit, aku mulai merasa ingin menikmati setiap momen yang masih tersisa. Di video part 2 ini, aku juga akan memberikan psikoedukasi tentang Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Selamat menyaksikan! Polisi ringkus 4 pelajar yang bawa daun ganja kering. Keempatnya kabur-kaburan ketika polisi mengejar dan sempat membuang barang bukti saat terciduk. Dunia hitam peredaran narkoba. Terlebih keempatnya rata-rata berusia 17 tahun. Semua orang tentu memiliki mimpi, dan semua orang juga pasti pernah bermimpi.
bermimpi akan terwujudnya salah satu cita-cita mereka. Kalau saya bertanya, apa mimpi terbesar kamu? Mungkin ada yang menjadi seorang psikolog, dokter, guru, pengusaha, atau membanggakan orang tua. Tapi ada satu hal yang bisa menghancurkan semua mimpi itu dalam sekejap. Narkoba. Halo semuanya, saya Hafizil Ilmi, mahasiswa psikologi Universitas Islam Sumatera Barat yang sedang magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Di Hari Anti Narkotika Internasional, Saya ingin mengingatkan bahwa narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga merusak harapan, hubungan dengan keluarga, serta merusak masa depan seseorang. Melalui P4GN, kita tidak hanya diajak untuk menjauhi narkoba, tetapi kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Sebagai mahasiswa psikologi, saya menyadari bahwa banyak orang terjerumus ke dalam narkoba karena merasa sendirian, tertekan, atau tidak punya tempat untuk bercerita. Karena itu, jika hari ini kamu sedang merasa banyak masalah, carilah bantuan, berceritalah, jangan jadikan narkoba sebagai tempat pelarian. mimpi. Satu kata yang menyimpan begitu banyak harapan. Setiap orang memilikinya. Namun, tidak semua orang berhasil menjaganya. Jangan biarkan narkoba mencuri masa depanmu. Sebagai generasi muda, kita mempunyai dua pilihan. Pilihan untuk menyerah atau pilihan untuk tetap hidup dan menjaga mimpi kita. Hari ini saya memilih untuk hidup sehat. Saya memilih untuk menjaga masa depan saya dengan lebih baik. Dan saya akan berkata, Hari Anti Narkotika Internasional bukan hanya sebuah peringatan, tetapi juga ajakan untuk kita semua untuk bisa mengambil peran dalam menciptakan generasi yang sehat secara fisik, kuat secara mental, bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan yang kita jalani hari esok. Mimpi tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi dengan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Jangan biarkan narkoba merampas harapan, kesempatan baik, dan masa depanmu. Tetap jaga diri, terus melangkah, dan wujudkan mimpi yang telah kamu perjuangkan. Lihatlah alam, ia tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu bertumbuh. Begitu pula dengan hidup, setiap langkah, sekecil apapun, memiliki arti. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan di part 2 ini. Semoga cerita sederhana yang aku bagikan bisa menjadi pengingat bahwa setiap pengalaman, sekecil apapun, selalu membawa pelajaran yang berharga jika kita mau menikmatinya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, part terakhir di vlog magang ini yang sedikit mengandung bawang. Bukan sedikit sih, banyak. Nantikan vlog selanjutnya. Dadah!